Impact dari anime ini gila banget sih. Iya. Bahkan ada yang jual kalau nggak salah sepedanya. Oh iya. Berdi. Ini nonton apa sih? Ini tuh biar adrenalin terpacu, boy. Enggak. Lu kalau mau adrenalin terpacu jangan nonton ini. Oh, apa tuh? Ini dia. Tier list 15 anime sports Versi anime Kane. Oke, jadi sekarang kita mau tier list lagi di. Betul. Kemarin kita udah sempet anime shonen, anime adventure juga udah. Kali ini anime yang bikin adrenalin terpacu nih. Wah, ini nih anime Sports. Dan BTW ini terima kasih juga, ini adalah request dari Abdul Mujib 102. Jadi dia nge-request 2 anime adventure dan sports. Dan kemarin adventure dan naik. Jadi kali ini kita bahas yang sportsnya. Nah, barangkali kalian kalau mau nge-request lagi, terus menurut kita lihat, oh ini menarik nih, bisa kita angkat. Nah, kita akan coba angkat. Langsung aja, yang pertama kita ada Haikyuu. Haikyuu gimana nih, Pak? Menarik ya, gue bilang sih. Haikyuu sih, menurut gue tier S sih. Soalnya banyak pelajaran yang dapat dari Haikyuu, terus juga bagaimana tata cara bermain volley yang baik dan benar. Belum lagi juga kemarin nge-hype juga karena movie-nya. Ya, dia itu emang dari awal sampai akhir tuh emang kelihatannya tuh seru banget. Beda, menurut gua apa ya, lebih ke anime shonen sih dari konsep penceritaannya, karena dia kayak zero to hero gitu. Betul. Dan tantangan-tantangannya tuh menarik untuk diikuti terus si tokoh utama ini. Jadi menurut gue bisa, penonton tuh bisa lebih engage gitu. Apalagi persaingan antara Hinata dan Kageyama. Jadi dua karakter ini menarik banget menurut gue, dan dari segi permainannya, dari segi angle shotnya, semuanya seru banget, menarik. Jadi gue akan taruh di S. Oke, gue juga akan naruh Haikyuu di S. Anjay. Oke, next ada Kapten Tsubasa. Nah, ini salah satu anime yang di remake ulang nih jatuhnya. Mungkin lebih tepatnya digambar ulang lah. Ya, digambar ulang. Dan apa ya, animasi yang sesuai sama zaman sekarang lah. Cuma menurut gua sih mirip-mirip sih, dan seru sih. Cuma apakah ini terlalu sport untuk Kodomomoke, Pak? menurut gua, jadi ketika disandingkan dengan anime sport zaman sekarang, di mana lebih modern dan adrenalin itu lebih terpacu, beda dengan anime-anime sport untuk anak-anak ya. ya, Ketika anak-anak memang dianjurkan tuh untuk kayak misalnya sambil nyuapin makan atau sambil pulang sekolah nonton anime sport ini, mungkin akan menarik pada masa itu. Cuman semakin kesini lawan saingnya yang bener-bener anime untuk sport gitu loh, untuk mempertontonkan bagaimana olahraga itu disaksikan di dalam anime gitu ya. betul. Contohnya Haikyuu tadi. Ya mungkin kalau di zaman dulu kita suka ya, kita engage ya. Iya. Coba kalau zaman sekarang udah susah relate lah, karena banyak anime sports yang lebih bikin adrenalin kita lebih oke, shonen dari penceritaannya juga oke. Jadi gue kayaknya taruh di B sih. Gue di B sih untuk Kapten Tsubasa versi yang telah digambar ulang. Next, wah ini anime lawas juga nih Pak. Ini melas juga nih. Ini lumayan Nge-hype pada zaman. nge-hype pada zamannya, dan waktu itu ketika gue masih sekolah, teman gue nonton ini juga di kelas, Pak. Dan saat itu dia nontonin sampai, nonton terus dia nontonin ini. Padahal di tahun itu udah ada One Punch Man dan sebagainya. Nontonin ini. SMA berarti. SMP SMA. Gue juga nih. Apa anime ini? iShield 21. Ini iShield 21, di mana lu sebagai seorang pembawa bola American football. American football apa rugby gitu? American football. Kayak American football sama. American football. Jadi Gak beda jauh juga sebenarnya. iya sih. Jadi dia sebagai orang yang bawa karakter utamanya ya, yang lari, dan orang tuh susah banget lah istilahnya buat nangkep dia karena gerakannya tuh gesit, ibaratnya si ceking. Iya. Tahu si ceking? Iya. Iya. Kayak gitu. Ini tuh
nama posisi kalau nggak salah quarterback apa ya? Iya. Apa running back gitu. Pokoknya dia tuh yang emang bawa bola dan lari aja. Pokoknya di anime ini tuh ada 2 pelajaran yang gue ingat. Yang satu adalah ketika lu duduk, orang itu bisa ketahuan dia itu bagusnya bawa bola atau nangkep bola. Oh gitu. Iya. Lupa lagi kan. Kalau dia duduknya begini, rapat, berarti bawa bola, harus lari. Oke. Tapi kalau duduknya begini nyantai, berarti harus nangkep orang yang bawa bola. Oh, gitu. Cara penilaiannya begitu. Kalau gini Nangkep berarti. Vincent. Duduk Vincent. Gitu. Bisa. Duduk Vincent. Kalau begini? Nah, itu ambil nasi, Pak Vincent. 2 kah? 1. 2 lah. Enggak, ya lu nggak Kan bisa. saya kan orang 2. Sama siapa? Hah? Sama kontol 1. Untuk hasil 21 kita akan taruh ini di Aduh. gua Gue sebenarnya seru sih, cuma menurut gue bukan yang sebagus itu. Mungkin Iya. mirip kayak Subasa, karena kalau pada zamannya tuh seru banget. betul. Cuma kalau sekarang udah agak susah. Walaupun gue masih menikmati ya, kayaknya gue di A sih. Bisa sih dia bisa sih. Karena jujur dibanding Subasa mendingan. Mending ini, betul, mending ini. Cuma kalau lawan Haikyuu masih nggak bisa ngalahin Haikyuu lah. Oke, Aoashi. Next ada Aoashi gua di S. Lu di S. Menurut gue juga sebagus itu sih, gue di S. Soalnya kalau menurut gua di Aoashi ini kita diajarkan sama jatuhnya seperti Haikyuu, cuma ini versi sepak bolanya karena dia lebih detail lagi pendalamannya tentang sepak bola, bahkan nggak cuma ngebahas tentang striker maupun lini-lini depan, tapi juga ngebahas posisi-posisi belakang kayak back dan sebagainya. Dan ini diterapkan banget pada si karakter utamanya gitu. Iya. Jadi lu bakal ngelihat bagaimana POV dari seorang karakter utama yang pengen jadi striker tapi gagal, tapi akhirnya menjadi seorang back dan malah menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh tim. Betul, dan gue sukanya dari karakter ini. Karakter ini tuh punya karakter development yang bagus. Dimana pertamanya itu dia urak-urakan, childish banget. Terus mulai belajar, mulai kena masalah, kena mental. Pokoknya menurut gue asik sih. Dan dari yang bener pelajaran tadi tuh strategikal banget soalnya dia ini. Jadi gue akan masukin di S. Serunya dapet, dramanya dapet, bahkan ada bibit romansnya itu yang gue suka. Ada. Karena romansnya itu gak kental, tapi dia itu jatuhnya kayak ini doang, nambah motivasi dari si tokoh utama itu oke sih. Oke, next ada anime free ini. Ini anime renang nih kan. Anime renang kayaknya. Ada air-airnya kayak Grand Blue. Kalau itu bukan anime renang. Bukan anime renang. Anime kobamu. Gue jarang terlalu intens dan suka banget sih sama anime-anime renang sih. Jadi nggak terlalu ngikutin banget sih anime renang. Apalagi nih jujur-jujuran banget ya. Gue ngeliat gambar-gambarnya tuh di Google, kok cowok-cowok berotot semua. Kan saya tidak tertarik. Jadi saya haven't seen. Sama Heaven Sin. Next ada, Ada Inazuma Eleven. Ini dia. Anime Legend. Yang openingnya pipi. Kalian harus nonton video ini dulu. Kaptennya jadi kiper cuy. Iya. Masalahnya kipernya gini, jurusnya namanya apa? Tangan Tuhan yang keluar gambar setan. Iblis kayak begini. Ada juga tangan iblis, ada juga. Ada tangan iblis ya. Oke, kita seru banget ya. Seru banget. Waktu itu kita main anime Dream Team. Jadi di episode waktu itu kita menggabungkan anime-anime sport yang berhubungan dengan sepak bola, terus kita bikin dream team kita, dan semua anime-anime sport kalah sama anime ini, dia bisa jurus. Jadi itu game yang waktu itu kita main tuh seru banget. Betul. Sama kayak yang diomongin sama si Hanif Kashifila. Iya betul. Katanya Inazuma beda alam banget katanya. Iya, karena saking jagonya. Betul. Kapan lagi main bola lawan malaikat? Lawan alien nggak ada. Dan yang gue suka tuh kekompakan timnya. Dalam mengutarakan jurus-jurus antara satu person dengan person yang lainnya. Iya, Sangat menarik sekali. menarik sekali.
Dari gua bisa di S. Es teler sama es campur, Pak. SS. Betul katanya siapa? Hanif Kasifila ya. Emang ini anime OP banget. Sampai BTW thank you. Baju dipakai lagi anjay. Baju Chelsea. Chelsea. Jadi kita taruh di, aduh, gua nggak tega. Taruh di S. Terus sandingin sama Haikyuu sama Aoashi ya. Atau kita turunin deh, kita taruh di A. Boleh dia. Kita taruh di A. Karena ini jatuhnya masih kode Momoke juga kan. Ya. Ya, ini oke, jatuh masih kode Momoke. Oke, nextnya kita ada anime baseball. Anime baseball. Anime baseball. Dan seperti kita ketahui bahwa baseball ini salah satu olahraga yang top number one juga di Jepang. Tuh. Jadi kalau di Indonesia itu kan sepak bola tuh, Ya. anak-anak bocah sampai botol-botol plastik tendang-tendangin. Ya. Kalau di sana baseball. Makanya mungkin bad boy-nya sambil pegang tokat baseball. Waduh. Iya. Iya, gitulah. Nah, tapi untuk anime baseball ini Diamond no X nih. Lu sebelumnya ngikutin atau enggak? Kalau gua sih nggak ngikutin untuk anime baseball. Gue jujur nggak ngikutin, cuma emang kata orang sih oke sih. Jadi buat kalian yang udah nonton Diamond OS bisa tulis di kolom komentar apakah bagus, rating kalian kayak gimana. Karena kita belum nonton ya. Belum. Jadi kita akan taruh di Heaven Sing. Oke, next Hajime no Ippo. Hajime no Ippo. Nah, kali ini kita kedatangan anime boxing nih, Boxing. anime sport nih. Anime sport, anime ya Tinju. boxing, tinju. Tinju. Ini juga kayaknya hype pada masanya sih. Iya. Bahkan ya beberapa teman gue masih nyaranin lu coba cek Hajime no Ippo deh katanya, bagus. Oh iya. Tadi lu udah nonton? Enggak. Gua juga Belum. Cuman rumor yang beredar katanya dia ini semangat dalam berlatihnya itu benar-benar kayak Jojo. Oh, kayak Zoro juga berarti. Iya. Berarti gila banget dia berlatih guys. Berarti Mungkin bisa ditaruh di ini, cuman gue sih haven't seen. gue juga haven't seen. Gimana kalau kalian tulis di kolom komentar ya? Mungkin oke sih untuk kita coba mulai Untuk nonton sih. kita coba oke. Ya. Oke, nextnya kita ada Kuroko no Basuke nih. Kuroko no Basuke. Ini anime basket yang lumayan terkenal juga nih karena dia bermain basket, tapi biasa kan kalau anak-anak SMA atau anak-anak SMP main basket supaya dilihat oleh lawan jenis ya. Iya. Agar dilihat, oh keren nih. Iya. Kalau dia sebagai karakter utama main basket tapi keberadaannya tidak ingin diketahui, Pak. Betul. Dia ingin jadi sesosok bayangan nih. Sosok bayang. Menurut lu gimana anime ini, Pak? Anime ini jujur oke banget sih menurut gue, walaupun emang ada beberapa hal-hal yang kurang masuk di akal. Cuma masih kebantu sama plotnya, sama ceritanya. Ini kan kisahnya tentang 5 orang anak SMP. SMA? Awalnya dari SMP dulu. Iya, dari SMP dulu. Mereka kan ketahuan kekuatan itu kan SMP kan, berlima tuh satu tim. Saking OP-nya, akhirnya mereka memutuskan, ya udah, karena kita semua jago, kita masuk aja sekolah yang berbeda. Nanti kita akan duel di akhir, siapa yang jadi juara di turnamen. Karena mereka saking gak masuk akalnya kekuatan mereka berlima waktu zaman SMP. SMA, bayangin makin jago lagi. Dan menurut gua shonen-nya berasa banget, udah bukan kayak Kode Momoke lagi, jadi gue mungkin akan taruh di A sih. Iya, gue juga akan taruh di A sih. Menurut gue, untuk gue pribadi, gue bisa naruh di S karena gue se-engage itu sama animenya. Apalagi gue juga suka basket kan. Cuma kalau disandingin sama Haikyuu sama Oashi dalam segi penceritaan masih kurang. Next, wah anime lawas nih Pak. Nah, ini menarik juga nih, Pak. Ini Kode Momoke juga jatuhnya. Iya. Ini sampai pada saat itu sepeda gue tempelin stiker, Pak. Gue juga. Impact dari anime ini gila banget sih. Iya. Bahkan ada yang jual kalau nggak salah sepedanya. Oh iya? Iya, ada yang jual. Gila. Ada yang jual. Sampai ada emblemnya gitu. Iya. Gokil. Sepedanya beneran. Ini adalah anime Ida Ten. Ida Tenja. Ida Tenja. BTW lu ngomong kayak gitu gue jadi pengen beli, Pak. Beli sepedanya. Iya. Sepeda-sepeda ini kalau kalian tahu yang jual di mana kasih tahu gue. Kasih linknya di bawah. Ida Tenja ini dulu kita nonton sangat asik sekali. Asik banget, asik Asik banget. sekali. Apalagi bisa mendaki bukit tuh bisa begini.
turun bukitnya begini. Udah gitu sama petir-petir ya Pak begini. Yang menarik lagi tau nggak? Apa Pak? Dia bisa bersepeda di udara. Cuma saking hebatnya sampai bingung jadi. Dalam segi realitasnya jadi hilang ya dia Pak. Balik lagi menurut gua, karena anime sport ini kan ada yang kayak tadi kok udah mau muke nih. Iya, Ada yang kayak kalau kita udah lihat yang sekarang tuh udah mulai relate sama kita lah, betul. sama realitas. Ya kalau dulu kan banyak fantasinya karena emang buat anak kecil target pasarnya. Jadi gua kayaknya di B sih. Sama gue di B. Untuk Idaten Jam. Baik lagi kalau mungkin kita zamannya waktu masih kecil, mungkin gua akan taruh di S atau di A. Di A lah. Oke, next Ahiruno Sora. Ini basket baru. Basket baru. Basket modern. Basket modern. Basket anak sekolah. Ini tokoh utamanya itu dia sangat-sangat pendek, cebol banget. Dia sering diremehkan gara-gara itu, apalagi dia main basket kan, jadi semakin diremehkan. Cuma dia terus berlatih shooting dia, jadi sampai dia salah satu 3-pointer yang jago banget dia namanya. Dan sayangnya hambatan dia di sini itu selain tubuh dia yang pendek, dia itu rekan satu tim di sekolahnya. Jadi rekan satu timnya itu rata-rata pada berandalan semua. Ya, dan nggak semuanya niat berlatih ya. Ya. Jadi ada momen-momen kayak malas jadi yang semangat tuh dia doang gitu. Cuma secara overall sih, secara drama, secara plot menurut gue oke. Cuma sayangnya di itu tadi di sportsnya itu masih mungkin menurut gue kurang berasa banget. Sportnya jadi ketahan, jadi lebih ke dramanya malah gue rasa. Sportnya pada saat momen kayak ya ada latih tanding doang sih gue rasa. Dan itu nggak di setiap episode lu harus tiba-tiba dapat itu, kayak mungkin ada yang sedikit, ada yang satu episode, jadi kayak ya masih kurang sih, masih banyak di dramanya dan banyak di lebih ke arah tensinya lebih lambat karena Tensinya lebih lambat. banyak ngobrolnya jatuh. Kalau secara battle-nya sih basketnya tim lawan tim menurut gue sih oke sih sebenarnya dari animasinya, gerakannya, atau misalnya jurus-jurus teknik-teknik dalam basketnya itu oke. Cuma itu tadi mungkin tensinya rada lambat aja sih. Beda sama Kuroko, yang Kuroko tuh wow gila banget. Iya. Tekniknya semua dipakai pacing yang cepat banget dari editingnya. Jadi mungkin dia di bawahnya Kuroko kali ya. Iya, di B Di sih B. gua. Dan nggak ada yang menurut gua nggak ada yang extraordinary banget sih buat gua Ahiruno Sora ini. Next. Wah. Next, ini si babang spektakuler. Anime ini merupakan anime yang nge-hype karena banyak content creator juga yang ngangkat tentang ini, terutama content creator tentang anime. Dan juga anime ini tuh benar-benar anime yang bisa lu jadikan sebagai jagoan gue si A nih, jagoan gue si B gitu loh. Jadi ada jagoannya. Dan ini juga kemarin baru tembus movie-nya di 25 Agustus, terutama di daerah Jabodetabek ya, 25 Agustus. Di luar itu masih kurang tahu gua mungkin keluarnya kapan. Ini adalah Blue Lock. Dan dia akan keluar sequelnya dalam waktu yang dekat, jadi kalian nantikan aja karena ini bakal hype banget menurut gua. Dari segi cerita menurut gua extraordinary, udah jelas. Iya. Karena ceritanya beda dari yang lain, dimana kebanyakan sport, apalagi kalau kita bisa lihat tier list kita di atas ini, rata-rata itu mementingkan pertemanan ya. Pertemanan, fun ya. Ya, pokoknya kekompakan tim itu adalah segalanya. Tapi di Blue Lock itu semua dipatahin, dan buat gue pribadi dia cukup ngena banget lah di gue. Karena gue jadinya mulai belajar untuk sedikit egois tuh nggak apa-apa gitu loh. Kayak sedikit aja lu mentingin diri lu sendiri tuh nggak apa-apa. Nah, Oke. Karena memang seseru itu ya Blue Lock ya. belum. Sama ada anime apa nih? Yuri on Ice. Nah, ini anime yang spektakuler. Wah, kita bisa skip dulu nggak? Kita bisa skip dulu nggak ke 2? Boleh. Next ada anime basket. Oke, ini anime basket Slam Dunk. Slam Dunk. Ini anime yang ibaratnya salah satu anime sesepuh-sesepuhnya dunia basket ya. Betul. Dan menurut gue ini seru banget. Meskipun anime lawas, dia nggak untuk Kodomo Muke. Iya. Mungkin kalau dari kalian
ngeluhnya itu dari anime ini cuma ngeluh soal grafis. Karena emang anime lawas banget. Cuma kalau dari segi penceritaannya, tekniknya, menurut gua, wah hype-nya, editingnya, pacingnya gila banget sih. Menurut gua untuk anime ini bagus banget dan emang cocok buat jadi ibaratnya yang menginspirasi Kuroko no Basket sih. Iya. Ataupun anime-anime basket lain. Menurut gua emang Slam Dunk tuh juga mungkin kalau bagi beberapa orang, apalagi yang di atas-atas kita nih, Iya. engage banget pasti. Betul. Jadi gua kayak taruh di A sih. Iya, gue juga di atas Slam Dunk. Karena impact-nya gede banget. Next ada Oke, next ada anime sepedahan lagi. Sepedaan. Ada Yo masih pedal. Nah, anime ini agak berbeda dengan anime sepedahan yang sebelumnya. betul. Dengan Idaten Jam karena ini sepedahan yang sesungguhnya ya. Dia mendaki gunung terus menuruni bukit. Nggak ada petir-petirnya ya? Nggak ada. Ini benar-benar teammate banget nih untuk Iya. memenangkan sebuah lomba sepeda balap ya. Di mana lu akan ada sprinter, akan ada bagi tim lagi sama orang yang tugasnya ngedaki bukit, Iya, climber. Terus ada juga all-rounder. all-roundnya. Nah, buat gua nih anime suatu hal yang berbeda karena menyajikan suatu hal yang baru ya, yaitu dunia sepeda itu sendiri. Selain Idaten Jam yang udah sekian lama, terus muncul lagi Yo masih pedal, dan ini gue pernah waktu itu di CFD orang tuh pakai baju Yo masih pedal pak. Emang seru sih, seru. Iya seru. Dan dia tuh membanggakan jaketnya dia itu. Iya. Ya kan? Kayak mungkin itu yang menarik kalau kita beli gitu. Menarik. Cuma dari segi animenya sendiri, dari segi ceritanya, wah itu dari pembuatan karakter si Onoda itu juga suka berlatih. Dia kan berlatih pakai sepeda ini sebenarnya, sepeda emak-emak. Iya betul. Bukan sepeda mama, sepeda anak-anak. Bukan sepeda mama ya, Sepeda- yang ada keranjangnya kan? Itu Ada keranjangnya. iya ya, jadi dia tuh kan sekolah dia kan di atas bukit kan. Ah. Dia tuh naikin itu tuh pakai sepeda yang berat banget yang Oh gede iya banget. iya. Yang ada keranjangnya buat ke pasar. Iya. Itu dia Yang udah awal-awal. itu berat banget. Karena itu dia jadi punya teknik climbnya dia sendiri. Iya. Ininya cepet banget. Anjay. Dan karakter-karakter lainnya juga beragam dan itu menurut gue oke banget. Karakter development masing-masing karakternya juga gila banget. Di anime ini ya, itu kan kayak kelihatannya tuh fun gitulah. Walaupun tetap ada jiwa semangatnya, adrenalin yang terpacu, pakai editing, pacingnya cepet. Tapi waktu ngasih lihat si tokoh ini, si Mido Suji ini, aura kengeriannya langsung berasa banget. Jadi menurut gua dari segi sinematografi pun anime ini oke banget. Jadi dari karakter, dari tensi, pacing, editing, terus sinematografi gila sih. Cerita juga suka banget gua. Iya. Gua kalau nggak di S di A sih. Cuma kalau di S dia masih susah sih bersaing sama 3 anime itu. Iya, soalnya dia nggak sepopuler anime-anime itu. Iya. Dan penggemar dia tuh ibaratnya sedikit ruang lingkupnya. Susah yang relate juga ya bersepedaan ya. Jadi mungkin di A kali. Mungkin di A sih. Oke. Nah, Kita mau apain nih anime balik yang ini? lagi. Ini anime apa sih, Ngap? Kenapa anime ini begitu keren, Ngap? Gue kayak nggak mau banyak ngomong deh. Karena jujur, ini bukan target pasar kita. Kalau ini kalian lihat nih Heaven Shin yang 3 di bawah, Free, Demon no S, Hajime no Ippo. Kita belum nonton karena emang mungkin zaman dulu ini juga kita belum tertarik buat Iya. nonton atau enggak. Kalau sekarang ya emang belum ada waktunya. Belum sampean lah. Iya. Tapi dari segi cerita kan kayak banyak orang yang bilang oke. Coba kalau anime yang ini. Gue baca sinopsis. Wah. Gua lihat trailernya di YouTube. Gak jadi. Kita kayak langsung aja deh, Pak. Ya udahlah. Padahal belum ditonton, aja belum ditonton. Begini loh, ada memang gambar yang bagus di sini, tapi sudah ternodai. Gitu. Gue pasti akan tetap lempar ke sini, Pak. Wah, sebagus apa ceritanya kayak masuk situ deh. Lu ibaratkan from zero to hero ya. Misalnya dia nggak bisa main sepatu roda, Yeah. nggak bisa main sepatu ice Yeah. skating misalnya. Terus akhirnya dia belajar hingga dia bisa.
tiba-tiba dia jatuh cinta misalnya sama sesama aja gue Ya, jadi gitu aja. Video kali dari Anime Kane, Azaz.